Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya kita memasuki bab 2 ya, yaitu menghayati sifat wajib dan jaiz Allah Subhanahu wa taala. Wajib itu maksudnya adalah sifat yang harus memang ada pada Allah Subhanahu wa taala, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jaiz itu adalah sifat yang harus ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk tadarus Al-Quran silahkan kalian baca sendiri ayatnya, dan ringkasan materi silahkan kalian baca sendiri. Ya, yang pertama kita akan membahas sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang wajib yang tidak mungkin dipungkiri ya. Sifat wajib ini menurut ilmu aqaid terbagi menjadi 13. Yang pertama adalah wujud, kemudian ada ya, wujud artinya ada, qidam terdahulu. Terdahulu di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai permulaan, tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah dari dulu ada dan tidak mempunyai permulaan, itu maksud dari qidam ya. Kemudian baqa artinya adalah kekal. Maksudnya Allah tidak mungkin mati ya, tidak mungkin musnah. Allah akan tetap selalu ada walaupun kiamat terjadi. Kemudian mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluknya. Ya tentu saja Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Nah, makhluknya manusia mempunyai pendengaran. Allah Subhanahu wa taala juga bersifat maha mendengar. Tetapi pendengaran manusia dengan mendengarnya Allah berbeda. Allah Subhanahu wa taala mampu yang mendengar suara yang paling kecil yang tidak bisa terdeteksi oleh alat manapun dari atas 7 lapis langit sana, sedangkan manusia tidak mampu ya. Begitu juga Allah maha melihat ya. Allah Subhanahu wa taala maha melihat semut yang hitam yang berada di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Kemudian yang kelima adalah qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyah, maha esa. Kemudian qudrah, berkuasa ya. Kalau qiyamuhu binafsih ini berdiri sendiri, maksudnya Allah tidak memerlukan pertolongan orang lain, tidak memerlukan pertolongan makhluknya. Allah mampu untuk melaksanakan semuanya sendiri ya, itu maksudnya. Kemudian wahdaniyah, maha esa. Allah Subhanahu wa taala cuma ada satu. Kalau seandainya 2 atau 3, tentunya dunia ini akan kacau. Salah satu contohnya kita ambil saja, misalnya ada 2 orang yang hebat, yang jago di dalam sebuah kelas atau dalam sebuah negara, tentunya mereka akan saling memperlihatkan kelebihannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah esa, dengan teraturnya alam semesta ini tidak kacau ya. Itu adalah buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala esa. Kemudian qudrah, berkuasa. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Manusia tidak mungkin ya melaksanakan sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Walaupun sesuatu itu dianggap enteng, dianggap sesuatu yang ringan, dia tidak akan mampu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 iradah, berkehendak. Manusia berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala lah yang paling unggul. Allah Subhanahu wa taala kehendaknya mengalahkan kehendak yang lainnya. Kemudian yang ke-9 adalah ilmun ya, maha mengetahui. Manusia mengetahui, Allah maha mengetahui.
segala sesuatu manusia mengetahui sedikit sekali daripada ilmu yang Allah Ta'ala beritahukan kepada mereka. Kemudian haya, hidup. Manusia hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hidup, tetapi berbeda kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidupnya manusia. Manusia perlu makan minum, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan itu. Manusia mengantuk, tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan tidak mengantuk sekalipun, apalagi tidur, sebagaimana di dalam ayat kursi ya. Kemudian yang ke-11 sama ya, maha mendengar, basar maha melihat, kemudian kalam berfirman atau berbicara. Salah satu firman Allah atau buktinya bahwa Allah berbicara adalah Al-Quran ya. Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dulu ya pembelajaran hari ini. Insyaallah kita minggu depan itu akan mempelajari tentang pembagian sifat-sifat Allah yang lainnya ya.